Baik, kita lanjutkan pada video keempat, video yang terakhir dari pertemuan kita kali ini. Di video yang keempat ini yang kita bahas itu adalah menampilkan record dari satu tabel yang memanfaatkan simbol concatenation. Nah, simbol concatenation ini adalah simbol penggabungan, ya, adalah simbol penggabungan berupa garis lurus, ya, berupa garis lurus. Kalau misalnya kita lihat dari keyboard masing-masing, itu posisinya ada di sini, concatenation. Nih, ya, simbol garis lurus ini. Ya, posisinya di sekitar tombol enter. Ini diketik 2 kali. Nah, itu yang kita maksud dengan simbol concatenation. Apa fungsinya? Simbol ini berfungsi untuk penggabungan. Jadi dalam penulisannya sendiri untuk simbol ini, komponen yang mau digabungkan itu diletakkan di sebelah kiri dan kanan dari simbol tersebut. Lebih jelasnya, misalnya pada contoh yang berikut ini. Ya, misalnya saya mau menampilkan data nama seseorang, ada first name, kemudian ada last name. Nah, from tabelnya employees, ya, name dan last name. Jadi ada nama depan, ada nama belakang. Jadi kalau ini kita jalankan, kita eksekusi, nya tampil seperti di depan. Nah, kemudian kita akan tambah kolom yang ketiga di sebelah kanan dengan menggabungkan antara nama depan dan nama belakang. Ya, jadi first name kita gabungkan dengan simbol tadi concatenation, ya, kemudian last name. Nah, kita kasih judul kolomnya misalnya nama lengkap. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau kita jalankan, ya, sudah bertambah kolom ketiga. Ya, kita lihat kolom ketiga, di sini ada kolom nama lengkap. Di dalamnya sudah ada kolom data dari kolom pertama dan data dari kolom kedua. Ya, jadi yang mau digabungkan kita tuliskan di sebelah kiri dan di sebelah kanan dari simbol yang dimaksud. Nah, kalau kita perhatikan nih, penulisannya masih kurang baik karena antara kata pertama dan kata kedua itu ditulis rapat, ya, digabungkan tanpa ada pemisah. Nah, untuk yang seperti ini kita bisa sisipkan karakter di antaranya. Misalnya kita memasukkan spasi. Nah, spasi itu kita letakkan antara tulisan first name dengan last name. Misalnya pada bagian ini. Nah, karakter yang mau kita masukkan ke dalam kolom, ya, karakter tambahan, bisa dia simbol, bisa berupa huruf atau yang lainnya. Ya, itu menggunakan tanda kutip 1. Ya, misalnya di sini spasi. Ya, spasi kan nggak kelihatan, jadi kita kasih jarak seperti itu, kemudian dikutip lagi. Nah, berarti inilah letak spasinya, itu ada di sini. Ini akan digabungkan. Kemudian jangan lupa simbol penggabungan ini harus ada agar dia tergabung lagi dengan kolom last name yang ada di sebelahnya. Nah, kalau kita jalankan, kita lihat hasilnya. Oke, sudah kelihatan. Sudah ada jarak Ellen, Abel, Sundar, Andi, dan seterusnya. Jadi sudah ada jarak yang tertera di sini. Lalu bagaimana kalau misalnya kita ingin karakter itu muncul di depan atau di belakang? Ya, misalnya kita mau tambahkan di depannya atau di belakangnya. Ya, tergantung penempatan saja. Saya pisahkan perintahnya biar jelas terlihat. Misalnya di depannya saya mau kasih sebutan. Sebutannya misalnya Bapak, ya. Nah, Bapak. Karakternya kan ini di luar perintah, ya. Jadi saya gunakan
Bapak gunakan tanda kutip 1, kemudian pakai simbol concatenation. Oke, kita lihat ini, kita jalankan. Nah, udah kelihatan Bapak Ellen Abel, jadi sudah terlihat hasilnya ya. Kemudian misalnya di belakangnya kita mau tambahkan gelar misalnya ya, misalnya taruhlah dia lulusan Stikom misalnya ya, Eskom. Nah, kita tambahin dengan gelar misalnya di sini S.Com. Nah, seperti itu misalnya ya. Biasanya setelah nama itu nanti ada tanda koma, baru kemudian ada gelarnya. Nah, ini kita contohkan seperti ini, kita jalankan. Nah, itu hasilnya. Bapak Ellen Abel Eskom, Bapak Sundar Andi Eskom, Bapak Mozart Kinson Edson, dan seterusnya ya. Jadi simbol ini dipakai untuk penggabungan, concatenation. Baik, satu lagi ya, materinya satu lagi, apa pembahasannya? Itu adalah tentang menggunakan perintah distinct. Apa itu distinct? Distinct ini adalah perintah yang kita gunakan untuk menghilangkan duplikasi record. Jadi terkadang ada record atau data yang muncul berulang-ulang, padahal yang kita butuhkan hanya ditampilkan untuk yang satu record saja yang berbeda, untuk yang sama tidak lagi dimunculkan. Nah, menghilangkan duplikat seperti ini perintahnya adalah distinct. Misalnya kita contohkan, misalnya saya mau menampilkan di dalam tabel ini, di dalam tabel yang kita gunakan sekarang itu ada berapa jenis jabatan atau jenis pekerjaan. Nah, untuk pekerjaan di sini diwakilkan dengan kolom yang namanya kolom job ID. Ini ada di dalam tabel employees. Saya kasih label misalnya jabatan. Ya, jabatan. Kemudian from tabelnya employees. Nah, kita lihat hasilnya. Oke, di sini tertera jumlah jabatan yang ada dari record yang muncul adalah 107 record. Jadi sebenarnya ini bukan jenis jabatannya, tapi data jumlah karyawan atau jumlah record yang ditampilkan adalah jabatan. Sehingga kita lihat bahwa ada record yang tampil itu berulang-ulang. Nah, record yang sama dimunculkan berulang-ulang. Padahal kalau kita misalnya butuh hanya daftar jabatannya saja, maka seharusnya record yang sama tidak ditampilkan berulang-ulang. Ya, jadi misalnya seperti ini ya, daftar jabatan memunculkan semuanya tetap. Padahal seharusnya kalau daftar jabatan hanya jabatan yang satu record mewakili satu jabatan. Lalu bagaimana caranya agar ditampilkan hanya record yang berbeda saja? Nah, di sini kita tambahkan perintah distinct. Ya, distinct, kemudian tulis dalam kurung kolom yang kita jadikan patokan. Nah, yang tampil nanti hanya record-record yang kita butuhkan saja, yang berbeda saja yang muncul. Baik, kita cek, kita jalankan. Kita lihat di sebelah kiri ya, inilah daftar jabatan yang ada. Ternyata jumlahnya hanya 19 jabatan, bukan seratusan seperti tadi, hanya 19 jabatan ya. Mudah-mudahan cukup jelas penjelasan dari video yang saya bagikan untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu untuk pembahasan di materi-materi selanjutnya. Jangan lupa diagendakan minggu depan kita akan laksanakan kuis. Jadi harap dipelajari sampai dengan materi yang dibahas di video hari ini. Cukup sekian, selamat belajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.